akhirnya perjalanan panjang dan diskusi yang sangat panjang antara Yayasan Kehati dengan pemerintah Kota Sawalunto menunjukkan satu titik pada hari ini diresmikannya Taman Keanekaragaman Hayati yang ada di Kota Sawalunto. Biasanya kota bekas tambang itu cenderung menjadi kota mati, kota hantu. Dan ini dibuktikan pada tahun 98 tambang batubara Ombilin sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Sawalunto berhenti berproduksi. Terjadi penurunan ekonomi, terjadi eksodus pekerja tambang ke Tanjung Enim, dan kota ini menjadi kota yang tidak layak untuk ditinggali. Tetapi karena semangat dan kebersamaan, kita mau jadi apa? Akhirnya kita kumpulkan seluruh stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, kita beralih fungsi dari kota tambang menjadi wisata tambang. Karena memang ini yang mungkin kita bisa jual. Ada dua tambang kita, tambang open pit, tambang underground. Tambang underground kita manfaatkan untuk pariwisata, tambang open pit kita manfaatkan untuk program-program yang berefek ekonomi, dan juga kita manfaatkan sebagai pusat pemerintahan. Dan inilah salah satu contoh keberhasilan suatu daerah memanfaatkan daerah bekas tambang untuk bisa dihidupi, nyaman dihidupi, dan pada hari ini kita Kota Sawalunto menjadi jumlah penduduk miskin yang terkecil se-Indonesia dari 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya Allah, ya Kamu telah mendengarkan kami untuk benar-benar kita berikan tepuk tangan. Bicara tentang manfaat dari keanekaragaman hayati gitu, baik dari satu spesies jenis tumbuhan makhluk hidup gitu ya, masing-masing tumbuhan jenis makhluk hidup pasti manfaatnya luar biasa. Yang kadang-kadang kita belum tahu gitu, satu pohon ya bisa jadi material, jadi bahan obat, makanan, jadi tempat hidup makhluk hidup lain, jadi peneduh, jadi sumber oksigen dan lain segala macam. Akan tetapi ketika berbagai macam jenis spesies makhluk hidup ini gitu ya bersatu itu membentuk sebuah ekosistem di mana mereka saling support satu sama lainnya, saling tergantung sama lainnya, akan muncul manfaat-manfaat baru dari ekosistem ini yang luar biasa. Dan kita juga tahu sebuah ekosistem yang baik, yang kuat itu ya juga menyerap karbon, gas rumah kaca, membantu efek negatif dari perubahan iklim, memproduksi udara yang segar, meregulate iklim dan cuaca bagi lingkungan lokal. Dan yang paling sangat penting juga, ekosistem yang bagus itu biasanya sesuatu yang indah, yang kita bisa nikmati, kita bisa berwisata, orang bilang jadi penyejuk hati kita. Nah, kenapa sih biaratkan dengan handphone gitu? Ya sama, handphone itu tadi kan ada komponen elektronika di dalamnya, chip segala macam lah, apapun itu ya. Nilai-nilai masing chip, masing kabel itu ya ketika dia sendiri, ini kabel, ini chip, ini memori gitu. That's it gitu. Tapi ketika mereka didesain satu berpadu satu sama lainnya, muncul manfaat baru yang tadinya tidak ada ketika komponen sendiri. Menjadilah dia handphone, menjadi dia alat komunikasi, alat berdagang, alat bisnis, alat hiburan, alat belajar. Sama dengan alam juga seperti itu. Jadi jangan hanya lihat fungsi nilai satu persatunya, tapi ketika mereka bersatu. Harapan untuk masyarakat Sawalunto satu, tentunya kami berharap dukungan kerjasama ya dari masyarakat Sawalunto untuk menuntaskan gitu apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita sudah mimpikan, terbangunnya Taman Keanekaragaman Hayati Emil Salim di Kota Sawalunto. Tolong buka tangannya, kurang lebih seperti itu ya. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama, kita selesaikan, kita bangun dengan baik, itu satu. Yang kedua, kita tidak berhenti di situ. Kami sangat berharap sekali kepada kalangan masyarakat Sawalunto gitu ya. Ketika taman ini sudah jadi, sudah bisa dimanfaatkan, mari juga kita manfaatkan bersama-sama, kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan, dan juga harus kita manfaatkan bersama-sama. Jadi kita ingin bermitra sejajar dengan masyarakat di sini. Duduk semua randa tagak semua tinggi lah, kurang lebih seperti itu. Sawalunto terdiri dari lebih dari 100 dusun. 20% dari nama dusun tersebut menggunakan nama tumbuhan sebagai nama dusunnya. Seperti misalkan Kandih juga merupakan nama tumbuhan, Kubang, Durian, Awu, Buluh, Talang, semuanya berdasarkan dari tumbuhan. Untuk mengabadikan kekayaan keanekaragaman hayati berupa jenis tumbuhan tersebut, keberadaan Taman Kehati akan sangat mendukung. Apalagi ketika Taman Kehati di Sawalunto diberikan nama dengan Taman Kehati Profesor
Dr. Emil Salim. Keberadaan Taman Kehati tentunya sangat penting secara ekologis karena dia bisa menjadi koleksi tentang tumbuhan-tumbuhan asli daerah. Dia juga bisa berperan sebagai habitat bagi polinator ataupun pemencar biji yang ada di Kota Sawalunto, dan dengan demikian akan menjamin keberlangsungan ekosistem yang ada. Lebih jauh, keberadaan Taman Kehati akan sangat menunjang pengembangan kota wisata, pengembangan Sawalunto sebagai destinasi ekowisata.